Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Ya. Oke, seperti yang sudah kita agendakan hari ini, bahwa kita hari ini akan melakukan observasi ya. Jadi di sini ada 3 tahapan ya. 3 tahapan, yaitu ada pra observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi ya. Adapun tujuan observasi ini adalah untuk membantu Pak Andri dalam meningkatkan kompetensi di kelas pembelajaran. Kita akan berbincang-bincang sebentar ya Pak Andri. Jadi kita memasuki tahap pra observasi ya, di mana saya akan menggali sedikit tentang persiapan Pak Andri ini ya sebelum melaksanakan observasi. Oke. Jadi kira-kira pada pertemuan kali ini apa yang Pak Andri harapkan? Pertemuan dalam proses pembelajarannya pertemuan kita. Oh ya, yang diharapkan ini adalah bagaimana kita bisa sharing tentang bagaimana dalam melakukan suatu proses pembelajaran. Oke, baiklah Pak Andri, kira-kira nanti materi apa yang akan Pak Andri sampaikan di kelas? Ya, untuk semester 2 ini atau semester 6 ini kita sudah masuk ke materi tentang bagaimana kita mengenali kingdom Aliyah. Oke, sudah masuk ke kingdom Aliyah. Ini tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya ini ialah supaya siswa-siswa kita ini bisa mengenali atau mengetahui bagaimana ciri-ciri dari hewan, klasifikasinya bagaimana, terus perannya untuk kehidupan manusia itu bagaimana, serta bagaimana reproduksinya. Jadi bisa mengkelompokkan klasifikasinya, ini hewan di kelompok yang mana. Jadi siswa itu bisa lebih mengenali atau bisa mengkelompokkan hewan tersebut. Berarti ini materi kelas 10. Kelas 10 ya. Nanti di kelas berapa? 10 IPS 3 maksudnya. Nanti di 10 IPS 3. Oke, persiapan apa saja yang sudah Pak Andri lakukan? Ya, untuk persiapannya yang pertama bahan ajar itu dipersiapkan, yang kedua itu adalah mempersiapkan perangkat pembelajarannya seperti RPP, terus perangkat pembelajarannya saya gunakan untuk pembelajaran kelas itu misalnya proyektor Pak yang fokus, jadi memudahkan siswa saya nanti melihat oh ini hewan yang seperti klasifikasinya, maksudnya ini bagaimana. Oke, selanjutnya langkah-langkahnya nih Pak, bagaimana langkah-langkah pembelajarannya nanti. Jadi di saat pembukaan seperti apa, di isinya ada. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, untuk pembukaan biasanya sih Pak itu dengan salam, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi siswa untuk ingin mengetahui materi yang ingin kita sampaikan. Terus yang kedua itu adalah kegiatan intinya. Kegiatan inti ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan ke siswa materi yang ingin kita ajarkan. Nah, yang penutup itu salam, terus kesimpulannya bagaimana? Apakah siswa ini sudah mengerti atau belum dengan materi yang ingin kita sampaikan? Kemudian apa ini area pengembangan yang akan Bapak capai? Oke. Area yang ingin saya capai untuk proses pembelajaran di kelas itu saya ingin siswa ini lebih terfokus pada saat melakukan proses pembelajarannya Pak, sehingga penyampaian materi yang saya sampaikan ini bisa diterima baik oleh siswa tersebut gitu Pak. Jadi saya ingin terfokus, terus keadaan kelasnya itu lebih nyaman gitu Pak. Jadi interaksi antara guru dengan siswa itu lebih bisa lebih baik, jadi bisa lebih terhubung.
Oke, berarti ingin suasana kelas lebih menyenangkan lah. Ya. Kemudian kira-kira saat pelaksanaan pembelajaran nanti ada tidak kira-kira masalah-masalah yang akan muncul? Ya. Yang pertama ini dari dulu biasanya ini kekurangan bahan untuk diajarkan, misalnya Pak, proyektor, terus perangkat pembelajarannya, baik dia penyampaian materinya, bahan materinya Pak, biasanya kan itu kurang. Nah, yang kedua adalah kenyamanan kelas, yang dimana kelas tersebut misalnya kebersihannya kurang, terus keadaan kelasnya panas gitu. Oke, kalau dari siswanya sendiri, siswanya sendiri ada karakter siswa yang bisa mengikuti, ada yang tidak bisa mengikuti, misalnya sudah ribut sendiri gitu Pak, atau berbincang dengan kawan sendiri sehingga si siswa tersebut tidak fokus ke materi yang jadi ada siswa yang memang karakternya ribut ya. Kemudian strategi apa yang Bapak persiapkan untuk mengatasi masalah tersebut? Oh ya, jadi untuk strategi ini, jadi setiap siswa, setiap kelas itu mempunyai karakter yang berbeda Pak. Ya. Jadi sebelum kita melakukan strategi, kita harus tahu dulu nih masalah apa yang ada di kelas tersebut, siswa itu bagaimana. Setelah kita tahu masalah tersebut, maka kita merencanakan strategi apa yang cocok untuk kelas si A, si B, dan si C, karena setiap kelas siswa itu berbeda karakter. Setelah tahu masalahnya apa, kita merencanakan strateginya apa, terus kita laksanakan strateginya, dan yang terakhir kita evaluasi apakah cocok strategi ini dengan kelas ini, dengan si ini gitu. Kemudian bagaimana harapan ke depannya ya setelah melakukan pembelajaran? Ya, harapannya ini siswa-siswi ini dapat belajar dengan lebih baik, lebih menyenangkan, bisa berinteraksi dengan guru lebih baik, guru dengan siswa lebih baik, siswa dengan siswanya lebih baik. Oke, kira-kira ini kapan rencana pembelajaran? Segera dilaksanakan pada jam ke-6 ini saya masuk di kelas 10 IPS 3. Oke, berarti hari ini juga? Hari ini juga Pak. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin demikian dulu pra observasi yang kita lakukan. Semoga nanti Pak Andri dapat menerapkan semua yang sudah Bapak rancang. Kemudian kita nanti akan sharing-sharing lagi ya Pak setelah kegiatan observasi kita lakukan. Oke, ya. Baiklah, terima kasih. Demikian kegiatan pra observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau absen dulu untuk kehadirannya Amin, Ade Nabila, Ade, Agis, Adi lupa, oke, Agustina Kurniati, Al-Fajar Fadilah, dan pada ini yang kedua itu Dino Nandina. Akan berbicara tentang kerajaannya si Hewan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan yang Bapak ingin kalian coba menjawabnya lah, ya. Apa yang kalian ketahui tentang induk animalia? Menurut kalian apa? Menurut kalian apa nih? Apa? Coba begini. Ya, coba jelasin menurut kalian Pak. Induk animalia itu apa? Animalia itu adalah hewan di mana sehat itu berkumpul pada tempat yang berbeda-beda. Mereka hidup di berbagai tempat dan alam yang berbeda. Oke.
hidup animalia itu adalah bisa kita katakan sebagai kelompok binatang yang nanti dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya, terus berdasarkan ciri-cirinya, berdasarkan habitatnya, berdasarkan pada reproduksinya. Itu salah satu mengklasifikasinya ada berdasarkan tulang belakang yang seperti dikatakan si Reva. Ada yang tidak bertulang belakang, ada yang bertulang belakang, rata-rata sama meter. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua, apa pernah kalian mengamati hewan-hewan di sekitar lingkungan kalian? Pernah? Nah, apa yang kalian amati? Sapinya kenapa? Sapi besar dari yang lain. Ada lagi? Kucing. Kenapa kucing? Mana? Oke, beda dengan ayam, betul kan? Cacing yang apa cacing? Dia tidak punya tulang belakang. Dia tidak punya belakang, tulang belakang. Cacing. Nah, sedangkan prokaryotik berarti dia tidak berarti untuk hewan. Oke, yang ketiga tidak memiliki dinding sel. Animalia yang memiliki dinding sel itu adalah dari lantai atau punya. Yang pertama radial. Radial itu apa? Sama kayak yang tadi dibagi menjadi dua. Ada diplo, ada triplo. Diplo apa? Oke, diplo, ingat, diplo itu dua. Berarti ada dua lapisan yang khususnya. Lapisan ektoderma itu dua, mesoderma itu lapisan tengahnya. Ini dalam. Nah, soal lagu ya. Nah, tadi kita kan berbicara tentang apa? Ciri-ciri umumnya. Nah, sebutkan beberapa hal ciri-cirinya animalia itu. Memiliki nama lainnya? Hari ini tentang ciri-ciri umum hidup animalia dan klasifikasinya berdasarkan apa? Ada tiga tadi kan? Simetri, lapisan, sama ada tidaknya tulang belakang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Animalia itu ada tiga, bentuk simetris, lapisan menyusun, sama ada tidaknya tulang belakang. Yang paling umum adalah rata sama rata-rata. Itu akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, Bapak Joko sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada ya? Ada? Oke, nanti kita ulas lagi kembali di pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai lanjutan kemarin ya Pak. Kemarin kita kan sudah observasi di kelas, kemudian kita lanjutkan ke Pasca ya atau pasca observasi. Kalau Pak kan sudah sebelumnya pasca observasi. Ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kira-kira apa nih yang Pak diharapkan? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baik, untuk pertemuan hari ini atau obrolan kita hari ini, ya saya harapkan kita bisa bertukar pikiran, mengevaluasi hasil dari proses pembelajaran yang kemarin Pak Iqbal, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini yaitu harapannya ya untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Apa
apakah pembelajaran kemarin ini menurut Bapak sudah sesuai dengan RPP yang Bapak buat atau? Ya. Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu menurut saya sendiri itu sudah sesuai dengan RPP yang telah saya buat. Karena dalam proses pembelajaran itu memang seharusnya harus sesuai dengan RPP pembelajarannya Pak. Karena apa? Karena supaya untuk bisa menyampaikan materinya secara sistematis. Terus yang kedua, memudahkan kita mengevaluasi, terus memudahkan kita untuk mengambil tindakan apa yang selanjutnya untuk proses kedepannya gitu Pak. Menurut Bapak nih, apa yang sudah baik dari pembelajaran Bapak yang kemarin ya? Oke. Yang kemarin proses pembelajaran saya di kelas 10 kelas 3 menurut saya sudah baik karena sebagian besar siswanya sudah bisa mengikuti pembelajarannya Pak, meskipun ada sebagian yang berbicara sendiri, terus ngobrol dengan temannya, tapi sebagian besarnya sudah mengikuti proses pembelajarannya seperti itu Pak. Apakah ada kendala-kendala apa yang pada saat pembelajaran? Ya, kendalanya seperti perangkat pembelajaran itu saya rasa sedikit kurang ya, apalagi kalau kita tentang materi biologi itu misalnya alat peraga, terus masalah yang kedua itu adalah menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda Pak. Setiap kelas, setiap siswa itu memiliki pola pikir serta karakteristiknya yang berbeda, jadi kita menghadapinya nanti itu perlu kita pahami dulu bagaimana situasinya, kondisinya, baru kita bisa menerapkan strategi apa gitu. Itu gitu. Ini harus melakukan pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi. Iya. Kemudian apa yang bisa dilakukan Bapak ke depannya untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi Bapak ada? Ya, yang seperti yang saya bilang tadi, kita perlu memahami dulu Pak, setiap kelas itu bagaimana, karakteristiknya bagaimana. Jadi setelah kita memahami bagaimana karakteristik dari kelas tersebut, terus karakteristik dari siswa tersebut, baru kita bisa memilah atau strategi mana yang cocok untuk kelas ini dengan siswanya seperti ini. Begitu Pak. Kemudian ini apa harapan Bapak ke depannya setelah melakukan pembelajaran kemarin? Oke, harapannya dari proses pembelajaran yang kemarin, saya ingin siswa yang saya ajak atau saya berikan materi itu lebih bisa terfokus Pak dengan materi atau pembelajaran yang saya sampaikan. Yang kedua itu suasana kelas itu lebih nyaman, tenang gitu Pak. Itu harapan saya ke depannya. Jadi harapan ke depannya ya lebih baik lagi ya lebih baik lagi Pak dari yang ya. Oke, apakah ada hal-hal yang menurut Bapak unik dari kegiatan pembelajaran ini? Kalau hal-hal ini kan menurut banyak sih faktanya Pak. Yang pertama, siswa itu lebih ada sebagian siswa yang sering ngobrol dengan teman sebangku sehingga tidak terfokus dengan pembelajaran. Yang kedua, kadang ada siswa yang pura-pura serius mengikuti gitu Pak. Sekali ditanya tak tahu kemana apa jawabannya seperti kemarin kan. Terus yang ketiga itu beberapa menit ada siswa yang keluar, terus beberapa menit ada siswa yang izin keluar WC gitu Pak. Fakta-fakta unik yang bisa saya jumpai kemarin. Ya, terima kasih Pak untuk kegiatan pasca observasinya. Oke, setelah kita melaksanakan observasi, kemudian melakukan kegiatan dari pra, kemudian observasi, dan sekarang pasca observasi ini, bagaimana nih perasaan Bapak saat melaksanakan supervisi seperti ini? Ya, perasaan saya yang pertama sangat senang Pak. Karena apa? Karena dengan supervisi ini bisa meningkatkan mutu pembelajaran, khususnya pada guru, setiap guru, khususnya
saya gitu ya Pak ya. Jadi bisa meningkatkan mutu pembelajaran. Nanti bagaimana saya menyampaikan kepada siswa itu tidak salah gitu Pak, sesuai dengan apa yang telah sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Terima kasih untuk semua yang sudah mereka lakukan dari pra, kemudian kita sudah observasi dan sekarang sudah pasca observasi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengevaluasinya lagi dan kita bisa lebih baik lagi. Ya, ya itu lah. Baik, demikian, terima kasih. Oke. Jadi kegiatan observasi ini sebenarnya adalah kegiatan untuk melengkapi ya tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu modul 2.